Halo everyone, kembali lagi di channel Otodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada video ini kita akan membahas latihan tentang pemrograman Python. Oke, seperti apa nanti yang akan kita bahas? Simak saja video berikut ini. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Nah, di sini teman-teman mempunyai sebuah soal ya. Kita disuruh untuk membuat suatu program yang berisi data array. Nah, perlu teman-teman ketahui, array ini adalah sebuah istilah bahasa pemrograman. Tentunya istilah array ini tidak digunakan di dalam bahasa pemrograman Python. Karena untuk penggunaan kurung siku di bahasa pemrograman Python itu namanya bukan array ya, tapi list. Nah, array ini biasanya digunakan di bahasa pemrograman JavaScript atau bahasa pemrograman yang lainnya. Tapi untuk garis besarnya, dia itu hampir-hampir sama saja antara array dan list yang ada di Python. Namun, di video ini karena kita disuruh untuk membuatnya dalam bahasa pemrograman Python, maka kita menggunakan istilah list saja, biar tidak membingungkan teman-teman semua nih. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat list A dan list B. Nah, di sini kita membuat list A terlebih dahulu ya, dengan indeks. Kalau di list atau di array dalam bahasa pemrograman JavaScript atau yang lainnya, di sini itu indeks pertama adalah 0, kemudian indeks kedua adalah 1, indeks berikutnya 2, 3, dan 4. Jadi indeksnya dimulai dari 0 penamaan indeksnya ya. Di sini kita membuat indeks A terlebih dahulu nanti dengan nilai 5. Jadi 5 adalah indeks ke-0, kemudian 10, 6, 0, dan 4. Dan di situ kita disuruh untuk membuat variabel bernama B dengan data yang disalin dari data list yang ada di variabel A. Jadi harapannya nanti ketika kita memanggil output dari variabel B, maka datanya akan sama dengan yang ada di variabel A, yaitu list 5, 10, 6, 0, 4. Nah, di situ nanti kita disuruh mengembangkan, yaitu mengurutkannya dengan urutan terbalik datanya dari yang indeksnya 0 menjadi indeks terakhir dan yang indeks terakhir menjadi indeks ke-0 atau pertama. Nah, di situ lagi nanti kita disuruh mengembangkan lagi tuh untuk menampilkan bilangan genapnya saja, namun urutannya dikembalikan lagi ke urutan semula atau ke urutan awal. Oke, kita membahasnya pelan-pelan. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code atau VS Code ya. Bagi teman-teman yang menggunakan Atom atau menggunakan Python bisa saja, karena untuk text editor ini hanya untuk memudahkan kita ya. Jadi sesuai kebiasaan kita menggunakan text editor apa. Oke, di sini langsung saja yang pertama kita membuat list A. Saya akan membuat variabel yang bernama A ini, kemudian dia berisi list sesuai soal tadi ya, yaitu ada 5, kemudian 10, kemudian 6, 0, dan 4. Nah, jadi di sini indeks ke-0 adalah 5, indeks ke-1 adalah 10, selanjutnya 6, 0, dan 4. Jadi 4 ini adalah indeks ke-4. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, itu yang harus teman-teman ketahui untuk dasar-dasarnya tentang list. Nah, di sini pertama kita akan memunculkan output list yang ada di variabel A terlebih dahulu. Jadi outputnya seperti apa? Oke. Saya akan menulis di sini A sama dengan nilai yang ada di list A. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kita tinggal lihat outputnya di sini. Kita run. Nah, outputnya maka A sama dengan 5, 10, 6, 0, 4 sesuai yang ada di list di variabel A. Nah, kemudian kita disuruh untuk membuat variabel yang bernama B nih. Namun data yang ada di B ini adalah menyalin dari data yang ada di list A. Oke, jadi kita salin saja. Kalau di Python itu simpel dan mudah ya. Kalau untuk menyalin data yang ada di dalam variabel, kita tinggal gunakan seperti ini. B sama dengan A. Jadi nanti otomatis nilai yang ada di B ini akan memunculkan sebuah nilai data yang berasal dari nilai A karena kita menyalinnya. Oke, coba saja kita print seperti ini. B sama dengan B, data di B. Oke, coba kita lihat outputnya. Nah, maka data di B akan persis sama dengan
data yang ada di list A karena kita menyalin dari data yang ada di list A tadi. Kemudian kita disuruh untuk menampilkan urutan terbalik nih dari data yang ada di list B tersebut. Nah, kalau di Python untuk membalik urutan datanya itu mudah, yaitu tinggal menggunakan reverse ya. Jadi nama variabelnya kita tulis di sini, variabelnya A yang akan kita balik. Kemudian kita gunakan reverse seperti ini. Maka ketika kita memunculkan outputnya nanti yang ada di B, harusnya datanya sudah terbalik karena data sumber yaitu variabel A-nya sudah kita balik urutannya nih. Coba saja kita print di sini. Saya tulis urutan terbalik B sama dengan, nah kita panggil data yang ada di B. Oke, seperti ini. Nah, harusnya dia sudah terbalik nih. Oke, kita lihat outputnya. Nah, di sini urutan terbalik dari B, dia urutannya sudah terbalik, yaitu indeks ke 0 atau indeks pertamanya akan berada di indeks terakhir, yaitu indeks keempat, dan nilainya adalah 5. Dan indeks terakhir akan berada di indeks pertama atau indeks ke 0. Kalau di list kan indeks pertamanya adalah indeks ke 0 ya. Jadi urutannya akan terbalik dari belakang ke depan, yaitu 4, 0, 6, 10, dan 5. Nah, yang terakhir kita disuruh untuk menampilkan bilangan genapnya saja, namun dengan urutan yang dikembalikan seperti semula. Jadi urutannya adalah 5, 10, 6, 0, 4 ini indeksnya seperti semula urutannya, dan kita disuruh menampilkan bilangan genapnya saja di mana tidak termasuk 0 ya, atau yang lebih dari 0. Jadi 0 ini tidak dihitung. Nah, jadi nanti yang tampil adalah bilangan ganjilnya dikosongi. Perintahnya seperti itu ya. Jadi ini kosong, kemudian 10, 6 ini bilangan genap akan muncul sesuai dengan indeksnya. 10 berarti indeks ke-1, 6 adalah indeks kedua. Kemudian 0 ini nanti kan akan kosong, tampilannya harusnya. Kemudian 4 tetap indeks keempat. Nah, perintahnya seperti itu. Nah, untuk menampilkan bilangan genapnya saja kita menggunakan yang namanya perulangan, yaitu kita gunakan for. Nah, for di sini sama ya dengan for yang ada di JavaScript atau bahasa pemrograman yang lain. Di Python juga fungsinya sama untuk perulangan. Nah, pada suatu bilangan atau kita sebut dengan i yang ada di dalam list A seperti ini, for i in A. Nah, jika atau if bilangan tersebut itu dibagi 2 akan habis. Nah, pakainya adalah modulus 2. Jadi bilangan genap adalah bilangan yang tidak ada sisanya kan, yang ketika dibagi 2 bilangan tersebut akan habis. Nah, jadi itu adalah bilangan genap menggunakan yang namanya modulus sama dengan 0 seperti ini. Jadi jika i modulus 2 atau i dibagi 2 dia tidak bersisa atau 0 seperti ini, kemudian maka print i. Nah, biasanya kan seperti ini ya untuk perulangannya. Namun ketika kita menggunakan perulangan biasa seperti ini tanpa tambahan algoritma, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, dia menjadi urutan menurun ya. Dan di sini 0 masih ikut, maka di sini harus kita tambahkan sebuah algoritma n. Bilangan tersebut i, kita gunakan lebih dari 0 ini boleh. Jadi 0 ini tidak dihitung, atau kita bisa gunakan seperti ini. I lebih dari sama dengan 1. Jadi i-nya dimulai dari 1 karena perintahnya tadi 0 tidak dihitung. Jadi setelah 0 bisa pakai ini ya, i lebih dari sama dengan 1. Oke, ketika kita save dan kita lihat outputnya, maka outputnya akan jadi seperti ini nih. Bilangan tersebut akan menurun kalau pakai perulangan for biasa. Dia akan menurun nih 4, 6, 10. Ya, dia betul hanya menampilkan bilangan genapnya saja yaitu 4, 6, 10. Namun dia tidak ada di dalam list. Jadi dia hanya menampilkan perulangannya yaitu menurun dia 4, 6, dan 10. Nah, gimana caranya agar hasilnya nanti tetap berada di list? Maka kita membutuhkan tambahan algoritma atau tambahan coding lainnya, yaitu kita modifikasi lagi nih. Di sini saya akan membuat variabel baru bernama x. Kemudian x ini dia saya buat berisi sebuah list. Jadi seperti ini ya. Nah, listnya saya kosongin terlebih dahulu. Kemudian di sini
saya tambahkan ya, print I ini saya hapus. Namun di sini saya tambahkan lagi variabel yang saya buat tadi, yaitu X. Kemudian saya tambahkan append atau tambahkan datanya, yaitu datanya adalah yang berada di I. Jadi kalau I yang biasa tadi outputnya akan seperti ini ya, bukan sebuah list, maka dia akan saya tambahkan ke sebuah list yang berada di variabel X yang sudah saya buat tadi, yaitu X append I. Jadi ini append ini adalah untuk menambahkan suatu data di dalam list atau menambahkan suatu data di array ya kalau di dalam JavaScript atau bahasa pemrograman lain. Kemudian kita juga menggunakan else X append. Jadi selain bilangan genap, dia akan muncul simbol seperti ini, simbol tanda petik saja ya. Nah, jadi nanti yang bilangan ganjil akan diganti dengan tanda petik seperti ini. Baru kita reverse ya, jangan lupa karena di sini urutannya masih terbalik, yang A tadi di reverse. Jadi kita reverse seperti ini, X reverse. Oke. Nah setelah kita balik, baru kita salin list yang ada di X tadi yang sudah kita tentukan hitungannya atau algoritmanya ke B, yaitu B, variabel B sama dengan X seperti ini. Baru kita lihat outputnya nih, harusnya outputnya sudah sesuai yang kita harapkan ya. Outputnya harusnya seperti ini, B sama dengan, kita coba tampilkan list yang ada di B. Oke, dan kita lihat outputnya. Nah maka outputnya sudah sesuai yang seperti yang ada di soal tadi ya, yaitu yang tampil adalah bilangan genap saja 10, 6, dan 4, dan bilangan ganjilnya dia kosong, yaitu tanda petik ini dia kosong, dan urutannya atau indeksnya masih sama, yaitu 10 adalah indeks ke-1, 6 adalah indeks kedua, dan 4 adalah indeks keempat. Indeks ke-0-nya kosong dan indeks ketiganya kosong, jadi indeksnya masih sama. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang list yang ada di Python, atau kalau di soal tadi nyebutnya adalah arrays yang sebenarnya digunakan di bahasa pemrograman JavaScript atau bahasa pemrograman yang lainnya ya. Jangan lupa saksikan video saya yang lain di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.